Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil proyek kami atau laporan proyek based learning di mata kuliah UTS Matematika Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Febriani Epifania Senuru dan Sinta Nurhasna Rahmawati. Kami dari kelas 642D 07 dari program studi manajemen S1 Universitas Bina Sarana Informatika. Langsung saja kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Matematika adalah ilmu yang fundamental dan memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan logika dan analitis siswa. Dua konsep dasar dalam matematika yang seringkali menjadi dasar bagi topik-topik lebih lanjut adalah bilangan dan himpunan. Pemahaman yang kuat tentang bilangan dan himpunan sangat penting untuk mendukung keberhasilan siswa dalam mata pelajaran matematika lainnya. Namun, berdasarkan observasi dan hasil survei di beberapa sekolah menengah atas, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami kedua konsep ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang bilangan dan himpunan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Pertama yaitu bagaimana tingkat pemahaman terhadap konsep bilangan dan himpunan. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang bilangan dan himpunan. Yang ketiga, bagaimana metode meningkatkan pemahaman terhadap bilangan dan himpunan. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya Sinta. Oke, baik. Yang ketiga itu tujuan peneliti. Yang pertama, mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap konsep bilangan dan himpunan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa mengenai bilangan dan himpunan. Yang ketiga, mengembangkan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran siswa tentang bilangan dan himpunan. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi siswa meningkatkan pemahaman konsep bilangan dan himpunan sehingga dapat mendukung pembelajaran matematika dan secara keseluruhan. Bagi guru, memberikan referensi metode pembelajaran yang efektif dalam mengajarkan bilangan dan himpunan. Yang ketiga, bilangan bagi sekolah, yaitu menyediakan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika. Yang kelima, kajian teori. Pertama itu bilangan. Konsep dasar bilangan, jenis-jenis bilangan, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan real, serta operasi dasar dalam bilangan. Yang kedua itu himpunan. Definisi himpunan. Operasi himpunan, operasi pada himpunan, gabungan, irisan, komplement, dan selisih, serta aplikasi himpunan dalam pemecahan masalah matematika. Selanjutnya dibahas oleh Febri. Baik, sekarang kita masuk pada bab 2 yaitu pembahasan. Bagian A, tingkat pemahaman terhadap konsep bilangan dan himpunan. Tingkat pemahaman terhadap konsep bilangan dan himpunan sangat penting dalam matematika dan memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan memecahkan masalah matematika yang lebih kompleks. Jadi, berikut adalah berbagai tingkat pemahaman terhadap konsep bilangan dan himpunan. Konsep bilangan. Yang pertama, bilangan asli dan caca. Pemahaman dasar tentang bilangan asli atau 1, 2, 3
dan bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selain itu, menggunakan bilangan untuk menghitung objek dalam konteks sehari-hari. Yang kedua yaitu bilangan bulat, yang mana bilangan bulat ini mengenal bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Mengerti operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Nomor 3, bilangan pecahan dan desimal. Yang mana bilangan pecahan dan desimal ini kita mengerti bagaimana membagi satuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengonversi antara pecahan dan desimal, serta melakukan operasi matematika pada pecahan dan desimal. Yang keempat, bilangan rasional dan irasional, yang mana mengetahui bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan atau rasional dan yang tidak bisa dilakukan pecahan disebut dengan irasional. Contoh bilangan irasional seperti n dan akar 2. Yang kelima yaitu bilangan real dan kompleks. Yang mana bilangan real dan kompleks ini mengerti semua bilangan yang ada pada garis bilangan atau real dan bilangan yang mencakup bagian imajiner atau kompleks. Pemahaman bahwa bilangan kompleks memiliki bentuk A plus B, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah satuan imajiner. Dilanjutkan oleh Sinta. Oke, konsep himpunan. Yang pertama itu definisi dan notasi. Memahami definisi dasar himpunan dan cara menulisnya menggunakan kurang kurual. Mengenal notasi himpunan seperti A, B, C, atau X, di mana X memiliki sifat tertentu. Yang kedua, keanggotaan dan subhimpunan. Memahami konsep keanggotaan dalam himpunan, misalnya A, anggota A, berarti A adalah anggota himpunan A. Mengetahui konsep subhimpunan, misalnya B, kurang dari sama dengan A, berarti B adalah subhimpunan dari A. Yang ketiga, operasi pada himpunan. Memahami operasi dari dasar seperti gabungan U, irisan, dan komplen A. Mengerti hukum-hukum dasar himpunan seperti hukuman idimotan, komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang keempat, himpunan kosong dan himpunan semesta. Mengetahui bahwa himpunan kosong adalah himpunan tanpa anggota. Memahami konsep himpunan seperti U yang merupakan himpunan semua elemen yang dibicarakan dalam himpunan. Yang kelima, himpunan kuasa dan kardinalitas. Mengenal himpunan kuasa atau power set, yaitu himpunan dari semua himpunan dari suatu himpunan. Memahami konsep kardinalitas atau banyaknya elemen dalam suatu himpunan. Selanjutnya, Febri. Baik, sekarang kita masuk pada faktor yang memengaruhi pemahaman tentang bilangan dan himpunan. Pemahaman tentang bilangan dan himpunan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi pemahaman seseorang tentang konsep-konsep ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor internalnya. Yang pertama, kemampuan kognitif. Yang mana kemampuan kognitif ini yaitu kemampuan berpikir logis dan analitis, kecerdasan matematika, dan kemampuan abstraksi. Memori kerja yang memadai untuk menyimpan dan memproses informasi.
Kedua, motivasi dan minat. Minat terhadap matematika dapat meningkatkan keinginan untuk belajar dan memahami konsep. Motivasi intrinsik atau dari dalam diri dan intrinsik penghargaan eksternal berperan penting dalam upaya belajar. Dan yang ketiga yaitu gaya belajar, yang mana preferensi individu dalam cara belajar seperti visual, auditori, atau kinestetik. Strategi belajar yang digunakan seperti pemecahan masalah, latihan berulang, atau pembelajaran kooperatif. Lanjut oleh Sinta. Baik, faktor eksternal. Yang pertama itu kurikulum dan materi pembelajaran. Kurikulum yang terstruktur dengan baik dan relevan dengan tingkat perkembangan siswa. Ketersediaan bahan ajar yang mendukung seperti buku teks, modul, dan sumber belajar digital. Yang kedua, lingkungan belajar, yaitu suasana kelas yang kondusif untuk belajar seperti kebersihan, kenyamanan, dan minim gangguan. Dukungan dari teman sebaya dan adanya budaya belajar yang positif. Yaitu sekarang faktor sosial dan budaya. Yang pertama itu norma dan nilai sosial. Persepsi masyarakat terhadap pentingnya matematika dan pendidikan secara umum, nilai-nilai budaya yang mendukung atau menghambat pembelajaran matematika. Yang kedua, pengaruh teknologi, yaitu akses ke teknologi pendidikan seperti komputer, internet, dan aplikasi belajar. Penggunaan perangkat lunak interaktif yang membantu memahami konsep. Yang ketiga, bahas dan ilustrasi matematika, yaitu keterampilan bahasa dalam memahami istilah dan konsep matematika, kemampuan ilustrasi yang memadai untuk membaca dan menginterpretis teks matematika. Selanjutnya dibahas Febri. Baik, kita masuk pada bagian C yang mana metode meningkatkan pemahaman terhadap bilangan dan himpunan. 1. Ada penggunaan visualisasi. Itu menggunakan diagram, grafik, atau model visual lainnya dapat membantu siswa memahami konsep bilangan dan himpunan dengan lebih baik. 2. Penerapan konteks. Menyajikan bilangan dan himpunan dalam konteks yang relevan dan praktis dapat membantu mahasiswa melihat penggunaan sebenarnya dari konsep tersebut. 3. Diskusi kelompok. Membentuk kelompok belajar untuk berdiskusi tentang konsep bilangan dan himpunan dapat memperkuat pemahaman mereka melalui interaksi dan pertukaran ide. Sekarang kita masuk pada bab 3 yang akan dijelaskan oleh Sinta. Oke, baik. Yang pertama itu kan soal himpunan dalam saya. Soalnya itu yang A. X di mana X 0 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 7 X anggota himpunan. Yang B. X di mana X 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 10 X anggota himpunan. Tentukan A strip B itu hanya anggota A. Yang B itu A, B itu dimaksud A anggota B atau semua anggota. Yang C AN atau B itu yang dimaksud A irisan B atau milik keduanya. Yang D A himpunan N
B sama dengan itu maksudnya bukan anggota atau dan bukan milik keduanya. Cara penyelesaiannya yaitu yang A itu kita ambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang B itu kita ambil dari 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 9. Tentukan. Nah, ini tentukan itu yang A itu yang dimaksudkan hanya anggota A ya. Jadi yang diambil itu 1 dan 2. Nah, yang B itu maksudnya kan A anggota B atau semua anggota. Jadi yang kita ambil itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang C itu yang dimaksud A irisan B atau milik keduanya. Berarti kita ambil yang di tengah-tengah nih. Berarti 3, 4, 5, 6. Nah, yang terakhir ini yang di himpunan NB. Itu maksudnya bukan anggota A dan bukan milik keduanya. Jadi bukan dari lingkaran A atau bukan dari lingkaran B atau milik keduanya. Jadi yang kita ambil itu yang 10. Nah, jadi gitu penjelasannya. Selanjutnya, soal bilangan dan penyelesaian bakal dibahas oleh Febri. Nah, sekarang kita masuk pada soal bilangan dan penyelesaiannya. Yang mana soalnya yaitu kita disuruh untuk hitung jumlah dari bilangan ganjil pertama hingga bilangan ganjil ke-10. Bilangan ganjil pertama adalah 1, bilangan ganjil kedua adalah 3, dan seterusnya. Bilangan ganjil ke-10 adalah 19. Rumusnya yaitu bilangan ganjil ke N adalah AN sama dengan 2N dikurang 1. Untuk N itu adalah 10, karena kita disuruh untuk ke bilangan ganjil ke-10. Jadi A10 sama dengan 2 dikali dengan 10 kurang 1 sama dengan 19. Sekarang jumlah bilangan ganjil dari 1 hingga 19 dapat dihitung dengan RUUS jumlah deret aritmatika. SN sama dengan N per 2 dikali A tambah L, di mana SN itu adalah jumlah dari N bilangan ganjil. N adalah banyaknya bilangan ganjil, yaitu 10. A adalah bilangan ganjil pertama, dalam hal ini yaitu 1. Sedangkan I adalah bilangan ganjil ke-10, yang mana bilangan ganjil ke-10 itu adalah 19. Jadi S 10 sama dengan 10 per 2 dikali 1 tambah 19 sama dengan 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi jumlah dari bilangan ganjil pertama hingga bilangan ganjil ke-10 adalah 100. Jadi itu adalah salah satu contoh dari soal bilangan serta penyelesaiannya. Baik, masuk pada kesimpulan dan saran, yang mana Sinta akan mengambil kesimpulan dari bilangan dan himpunan. Oke, baik. Yang kesimpulan itu yaitu makalah ini membahas konsep dasar bilangan dan himpunan. Dalam matematika, bilangan merupakan unsur fundamental yang digunakan dalam berbagai operasi matematika, mulai dari bilangan asli, bulat, rasional, hingga irasional, dan kompleks. Sementara itu, himpunan adalah kumpulan definisikan secara jelas dan heterogenisir yang merupakan dasar dari teori himpunan, sebuah cabang penting dalam matematika yang berperan besar dalam pengembangan logika,
dan struktur matematika. Saran, pendalaman materi. Jadi untuk pendalaman materi ini, agar untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, disarankan untuk melanjutkan studi tentang teori himpunan dan bilangan, termasuk mempelajari aplikasi praktisnya dalam bidang lain, seperti ilmu komputer, fisika, dan ekonomi. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Dalam penggunaan teknologi, manfaatkan perangkat lunak matematika seperti MATLAB atau matematik untuk memvisualisasikan dan memanipulasi himpunan serta bilangan. Ini juga bisa membantu dalam memahami konsep abstrak dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu kolaborasi interdisipliner. Meningkatkan kerjasama antara matematika dengan disiplin ilmu lainnya dapat membuka peluang baru untuk penelitian dan aplikasi bilangan dan himpunan dalam menyelesaikan masalah nyata. Keempat yaitu pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, disarankan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan kontekstual, sehingga konsep bilangan dan himpunan lebih mudah dipahami dan diaplikasikan oleh siswa. Dan yang paling terakhir yaitu pengembangan kurikulum. Kurikulum matematika sebaiknya terus diperbaharui untuk memasukkan perkembangan terbaru dalam teori bilangan dan himpunan, serta metode pengajaran yang inovatif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Baik, demikian presentasi dari kami kurang lebih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon untuk dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.